لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Anwar Jufri. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, pada video ini kita akan membahas tentang menyusun proposal hidup setelah kita mati. Kita tahu ada kehidupan dunia yang fana, pendek, dan ada kehidupan akhirat yang tidak akan pernah putus dan tidak ada akhirnya. Karena itu kemudian dikatakan dalam Al-Quran, kehidupan akhirat itu yang sebenarnya. Kehidupan akhirat dimulai dengan kematian kita, dan kemudian kita akan masuk ke alam barzakh, dan di alam barzakh itu akan terjadi proses fitnah kubur, pertanyaan-pertanyaan kubur. Siapapun bisa menjawab pertanyaan kubur itu, maka dia dimudahkan oleh Allah dan diteguhkan hatinya, diteguhkan lisannya untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Dan kemudian berujung diberikan oleh Allah kenikmatan di alam kubur. Sampai dikatakan, kuburan bagi penghuninya tidak lain adalah satu taman dari taman surga. Dan setiap hari penghuninya mendapatkan rangkaian kenikmatan dari surga. Atau sebaliknya, kubur itu adalah kubangan api neraka. Dan siapapun yang jenis ini, dia akan mulai merasakan penderitaan di alam kubur. Lebih jauh tentang kehidupan setelah mati adalah ketika nanti dibangkitkan dari alam kubur, dan hanya ada dua pilihan: hidup di surga dengan segala kenikmatannya yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, bahwa kenikmatan yang disiapkan oleh Allah SWT di dalam surga, kenikmatan yang tidak pernah terlintas dalam benak dan pikiran kita. Sampai seandainya nanti ada kenikmatan-kenikmatan surga yang nama-namanya sama dengan nama-nama yang ada di dunia, maka itu hanya kesamaan nama tetapi perbedaan sifat antara keduanya. Atau di akhirat adalah neraka, naudzubillah min dzalik, dan selamanya akan ada di sana. Walaupun nanti ada di tengah-tengah orang-orang yang akan menjalani di akhirat sana kehidupan, diadab terlebih dahulu oleh Allah di neraka sampai dia bersih dari semua dosanya, baru dia dikeluarkan dari neraka dan untuk masuk surga selamanya insyaallah setelah itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu hikmah, salah satu petunjuk yang Allah tunjukkan kepada kita hari ini adalah perbedaan lama waktu yang kita habiskan untuk hidup dan lama waktu yang kita jalani setelah kita meninggal dunia. Lama hidup Nabi kita Muhammad SAW adalah 63 tahun kurang beberapa bulan, dan beliau menjalani masa kenabian 23 tahun kurang beberapa bulan. Setelah beliau wafat sampai hari ini, maka beliau menjalani satu kondisi, ya, setelah mati ini sudah berlangsung lebih dari 14 abad. Dan yang sangat menarik adalah antara produktivitas perjuangan beliau memperjuangkan agama Allah dan memberi manfaat bagi orang lain ketika beliau masih hidup, dan produktivitas kebaikan yang dihasilkan melalui warisan perjuangan beliau dari 14 abad lebih yang lalu hingga hari ini, maka dipastikan produktivitas perjuangan beliau lebih banyak justru dihasilkan setelah wafat beliau, ya, setelah wafat beliau. Dan ini sebuah karunia Allah yang sangat luar biasa. Ternyata bagi orang yang beriman, kematian itu bukan mengakhiri produktivitas kebaikan. Kita dikenalkan dalam hadis Nabi, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas, sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'u lahu. Ketika anak Adam meninggal dunia, putuslah seluruh amalnya kecuali dari 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang senantiasa mendoakan untuk orang tuanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita percaya kehidupan dunia,
kita percaya kepada kehidupan akhirat sana, dan kita percaya tentang kebaikan yang bisa kita wujudkan ketika hidup, dan kita percaya kebaikan yang bisa kita wujudkan setelah kita mati. Dan lebih percaya lagi insya Allah mereka-mereka yang sukses memakmurkan kedua waktu, ya, baik ketika hidup maupun waktu setelah dia mati, sebelum nanti kiamat datang, ternyata masih memungkinkan untuk orang berkarya dan menghasilkan kebaikan. Tetapi ini terjadi bukan kebetulan, bukan sebagai sebuah kecelakaan, tetapi haruslah dirancang, direncanakan, dan dibuat proposal, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian diperjuangkan dalam batas kemampuan, karena Allah tidak memerintahkan kita melakukan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Demikian, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan ketemu kembali insya Allah pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد